Sekarang muncul pertanyaan, Ustadz, beribu berjuta tulisan banyak di online. Cemana kita melihat kapasitas, legalitas penulisannya? Maka Ustadz katakan ada dua di situ. Yang pertama tadi secara umum minimal dia adalah doktor. Nggak perlu lagi dicari catatan kakinya, nggak perlu. Tinggal di blog aja, tinggal dibuat nanti penulisnya siapa, judulnya apa, jurnal apa dia, tanggal berapa, ya kan, baru HTTP, entah apalah itu, tinggal orang klik itu langsung keluar itu. Biasa karena setiap tulisan punya HTTP sendiri, link namanya. Baru yang kedua adalah artikel, yang artikelnya jangan sembarang artikel diambil, walaupun dia tadi masih sarjana S1, tapi dia punya catatan kaki lengkap, nggak apa-apa. Nah, ada tambahan yang ketiga. Ketika penulisan catatan kaki nanti baru. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini atau hari ini Ustadz akan menjelaskan kepada adik-adik sekalian bagaimana cara untuk mengambil data dari perpustakaan online. Maka ketika berbicara tentang perpustakaan online, yang harus dipahami adalah apa saja yang disebut dengan perpustakaan online. Maka tentunya yang kita akan pahami pertama adalah apa itu perpustakaan, apa itu online. Perpustakaan adalah kumpulan data-data yang berupa buku, koran, artikel, jurnal, ya, dan hal-hal yang dihadirkan oleh para ahli yang informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, biasanya kita kalau sudah mengenal perpustakaan, tentu yang akan kita pahami adalah secara offline tuh. Secara offline, jadi akhirnya apa tadi? Kita pahamilah tadi bahwa kalau perpustakaan itu yang disebut dengan gedung yang penuh dengan buku-buku di rak-rak yang sudah disusun. Ya, itulah di perpustakaan. Maka kadang kita buat perpustakaan pribadi. Gitu ya. Nah, jadi kita sekarang akan memasuki pada pemahaman yang kedua. Ada perpustakaan secara online. Kalau tadi offline. Online gimana, Ustaz? Apakah memang ada di situ perpustakaan? Perpustakaan. Ya, nanti bayangannya berak-rak nanti itu di situ. Enggak. Nah, berbicara tentang perpustakaan online itu adalah di mana kalian ketikkan tinggal menyantumkan buku dengan judul bla bla bla, jurnal dengan judul bla bla bla, artikel dengan judul bla bla bla, maka enter. Sudah? Itu online. Sekarang muncul pertanyaan, Ustadz, beribu berjuta tulisan banyak di online. Cemana kita melihat kapasitas, legalitas penulisannya? Maka Ustadz katakan ada dua di situ. Yang pertama adalah secara umum banyak orang yang menulis. Sekarang dicari tahu yang nulis itu siapa? Maka diambillah kaji secara umum dalam kupasan di perkampusan S2 dan S3. Serendah-rendahnya adalah, itu pernah disampaikan oleh mantan Warek 1, Profesor Dr. Haji Hasan Asy'ari, MAG, ketika itu menyatakan bahwa serendah-rendahnya adalah doktor. Kalau udah adik-adik mendapat sebuah judul yang ditulis oleh doktor, maka bisa diambil sebagai rujukan. Tidak perlu lagi melihat yang lainnya. Asal kalian kupas nanti copy paste. Ya kan? Misalnya ada yang berapa alinea, dalam satu alinea itu ada berapa baris, diambil berapa baris copy paste. Copy paste, kemudian baru
dibuat nanti catatan kaki. Kan data itu ya letaknya ya di atas itu ya. Udah buat catatan footnote nanti situ. Baru keluar nanti di bawahnya, baru ketikkan siapa penulisnya. Misalnya Ustaz Sapriandi, ya kan, koma, ya. Kemudian bagaimana akhlak dalam kajian tokoh ulama bla 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 bla, koma, ya. Baru dibuatlah tadi jurnal apa dia, ya kan? Jurnal apa dia, daerah mana dia, tahun berapa keluarnya, nah, ya kan? Udah, baru masuk HTTP, gitu. Jadi orang kalau membuka tinggal mencet HTTP kalian yang kalian ketik itu, oh betul dia ngupas dari sini. Udah paham? Udah paham? Itu kalau diambil dari secara umum, yang diambil dari seorang tokoh keilmuan yang minimal adalah doktor. Kenapa Ustaz diambil doktor? Karena dia sudah menggunakan pemikiran dan dia melakukan temuan. Dan temuan itu dia sudah dipraktikkan dalam pembuatan disertasi. Disertasi itulah penemuan, dan disitulah dia disebut dengan doktor. Seperti Ustaz. Temuan Ustaz ketika menampilkan bahwa di saat Ibnu Qayyim al-Jauziyah Asy-Syaikh dikatakan ulama tafsir, ulama hadis, ya, belum banyak yang mengatakan waktu itu, sebelum waktu itu dalam penelitian di Indonesia baru 2 orang mengatakan Ibnu Qayyim itu adalah tokoh tasawuf. Maka Ustadz datang hadir dengan membuat sebuah temuan bahwa beliau juga adalah mutasawwif akhlaki. Kenapa bilang mutasawwif akhlaki? Karena beliau nggak ikut tarekat, tapi beliau mempunyai murid seperti persekolahan. Di manakah kaidah tasawuf itu tadi intinya? Akhlakul karimah. Akhlakul karimah inilah yang dibangun, ditanamkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah sehingga banyak murid-muridnya, terutama diantaranya adalah Ibnu Rajab dan Ibnu Katsir. Meskipun terulang kembali, sebagaimana Imam Syafi'i dengan Imam Hambali, muridnya, ya kan? Begitu juga Imam Syafi'i dengan Imam Maliki, gurunya. Tapi Imam Maliki nggak pernah merasa dia sebagai guru, dia merasa berguru sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nggak merasa dia sebagai guru, dia berguru dengan Imam Maliki. Begitulah rendah hati para ulama zaman dulu. Semua mereka menganggap kawan dan membutuhkan ilmu masing-masing. Kalau kita sekarang tidak. Kawan di saat membutuhkan, ketika jadi saingan jadikanlah lawan. In qala mali fa khillun yusahibani wa in zada mali fa kullun nasi khullani. Kalau udah nggak ada hartaku, posisiku, tak ada yang mau berkawan sama aku. Tapi kalau udah ada hartaku, posisi patenku dalam berjabat tak berjabat, maka semua nganggap sebagai saudara. Masa tak kenal lah bang? Kau nggak percaya kalian? Penipu-penipu tuh. Masa Febri nggak tahu? Ini abangmu. Masa? Ya abang mana? Alah, gitulah Febri. Dulu udah lama abang 7 tahun. Rupanya terakhir kena kita tetap tertipu. Akhirnya abang minta rekeningnya lah. Kirimkanlah itu, hati-hati penipuan. Begitulah dia. Baik, tapi itu bukan apa-apa. Itu contoh sekarang mengatakan itu. Baik, ya udah. Yang terakhir adalah baru mengambil legalitas keresmian penulisan adalah dengan kalian carilah tadi artikel. Misalnya apa judulnya yang disuka? Ya, tarekat dan tujuannya. Ketik, keluarlah artikel tadi. Diperiksa artikel tadi. Rupanya ada catatan kakinya. Di bawahnya pun ada penjelasannya. Kayak mana cara catatan? Itu berarti udah legalitasnya meyakinkan. Cuma cara mengambilnya Ustadz, ini bukan, jangan pula nanti kalian copy paste aja, nanti perpustakaan offline-nya kosong, enggak. Ini kan masuk Ustadz, kita enggak pernah berhenti menulis. Manakala itu hari Ahad yang dikala perpustakaan tutup. Maka di saat itu bagaimana? Dibloklah tadi yang mau kita ambil. Tapi jangan sampai footnote-nya. Bukakanlah tadi Word yang kosong. Ya kan, disimpan dulu, dibuka yang kosong tadi Word-nya, pindahkan paste, cek.
Udah, balik lagi ke semula tadi. Barulah tadi di blok lah tadi yang penjelasan catatan kaki di bawah. Udah dari copy, balik lagi ke Word tadi, buat di sampingnya atau di bawahnya. Nanti pas waktu kalian mau masuk penulisan rapi, baru itu dikutip dan tinggal meletakkan nomor berapa itu. Catatan kaki berapa itu. Bagaimana kejelasannya tengok di YouTube, Ustadz. Ini Ustadz sudah jelaskan. Jadi paham, bisa dipahami semua. Paham, nanti akan terlihat kalian asyik membuka kalah Mobile Legends. Tengoklah. Tapi karena nggak mulai untuk membuka artikel tadi, akhirnya kita tenggelam oleh game dan Mobile Legends yang lain. Pada dasarnya semua itu game. Membuka artikel pun game. Betul nggak? Kenapa? Kalau udah kecantol di hati kita, itu aja kita buka. Nah, ketika kita nanti baru jalan-jalan tempat yang lain, itu akan dikaitkan dengan bagaimana menghadirkan sebuah gagasan ide dalam melakukan penulisan. Bisa dipahami? Ada pertanyaan? Ini cara mencari data. Yang pertama tadi secara umum minimal dia adalah doktor. Nggak perlu lagi dicari catatan kakinya, nggak perlu. Tinggal di blog aja, tinggal dibuat nanti penulisnya siapa, judulnya apa, jurnal apa dia, tanggal berapa, ya kan? Baru HTTP, entah apalah itu, tinggal orang klik itu langsung keluar itu. Biasa karena setiap tulisan punya HTTP sendiri, link namanya. Baru yang kedua adalah artikel ini jangan sembarang artikel diambil, walaupun dia tadi masih sarjana S1, tapi dia punya catatan kaki lengkap, nggak apa-apa. Nah, ada tambahan yang ketiga. Ketika penulisan catatan kaki nanti, baru nanti sudah diambil dari yang di bawah tadi, ya kan? Karena itu dari buku, di ujungnya kan ada titik tuh. Baru tambah lihat juga, koma, siapa penulis artikel tadi. Jadi kita tetap mengangkat dia. Artinya apa? Andaikan dia ribut, mempermasalahkan, itu dari tulisan saya itu diambilnya. Kita udah masukkan dia punya tulisan, dia nggak akan marah dan nggak mempermasalahkan. Bisa dipahami? Ya, jadi itu ditempatkan. Ada pertanyaan? Nggak ada? Baik, cukup sekian teman-teman YouTube sekalian. Insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat buat adik-adik khususnya dan buat mahasiswa yang lainnya. Pada umumnya juga siapa yang suka menulis. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di dalam pembahasan tentang tulis-menulis dan keilmuan serta saintifik. Salam, giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.